Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Syah dari kelas 4E dengan NIM 3 2024 16038. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat berdasarkan tugas dari mobile programming. Yang kali ini saya membuat desain untuk mata kuliah grafik komputer. Jadi aplikasinya berjudul Pinjam Prodi. Jadi yang pertama kita masuk ke Figma, lalu masuk ke filenya. Oke, kita tunggu. Oke, jadi saya sudah membuat 5 page, 5 frame. Yang pertama ada login page, student dashboard page, item list page, borrowing request page, dan borrowing history page. Ini adalah page-page yang sudah saya desain sendiri. Jadi untuk penjelasannya saya akan mengulang kembali beberapa bagian yang akan saya jelaskan di masing-masing page. Oke, pertama untuk pembuatan frame terlebih dahulu. Jadi kita pilih frame. Lalu di sini saya memakai Android Compact. Nah, ini dia. Saya letakkan di bawah. Sini. Ini kita coba login 1. Yang kedua, saya memasukkan rectangle tool ke dalam frame. Kita penuhkan sampai tertutup framenya. Setelah itu, kita beri warna menjadi warna orange. Di sini kita pilih gradient linear. Terusnya di sini itu yang agak gelap warnanya. Lalu yang ini terang. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk logo ini, saya menggunakan pen tool. Jadi kita coba buat ya. Untuk perseginya saya menggunakan rectangle tool terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu fill-nya kita nolkan. Stroke-nya 1. Nah, seperti ini. Stroke-nya kita buat 2. Width-nya. Oke, udah. Selanjutnya di sini baru pakai pen tool. Untuk di segitiganya saya menggunakan line tool ya. Di sini line tool juga. Oke. Oke, seperti ini. Lalu untuk sebelahnya kita duplikat.
dan posisinya kita putar seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal garis yang di bawah. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Oke. Kita select ketiganya. Ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, kurang lebih seperti itu untuk logo ininya. Lalu untuk tangan ini saya juga menggunakan pen tool. Saya buat sendiri. Selanjutnya untuk judul aplikasi saya menggunakan text tool. Dengan ukurannya 40 fontnya. Oke, warnanya warna hitam. Kasih struknya dulu. Oke. Seperti ini. Lalu untuk email fields dan password fields, saya menggunakan rectangle tool. Kita buat satu terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita duplikat, taruh di bawahnya. Seperti ini. Untuk teksnya, saya menggunakan text tool. Ya, nah sudah tahu. Jadi kita copy saja dari sini. Jadi ini menggunakan text tool. Kita duplikat. Ini saya buat sendiri semuanya. Untuk button login, saya juga menggunakan rectangle tool, tapi pertama kita besarkan dulu rectangle-nya. Lalu jika sudah muncul bulat-bulat di pojok atau di sudut, kita tarik seperti ini agar membentuk sudut lingkaran. Nah, setelah itu kita rapikan. Samakan. Oke. Dan teks login, saya juga menggunakan text tool. Dan pada bagian belum punya akun dan daftar ini, untuk register, saya juga menggunakan text tool. Jadi untuk text tool, supaya biar nggak lama penjelasannya, saya akan duplikat saja. Maaf yang di sini tidak terlalu bagus. Karena saya mendesain juga cukup lama untuk kelima page ini. Oke, page pertama sudah selesai. Selanjutnya masuk ke page kedua. Page kedua ini adalah page dashboard mahasiswa. Cara untuk agar bisa menambahkan frame, bisa dengan menambahkan frame di sini dan masuk ke Android Compact,
Tapi agar lebih mudah, kita tambahkan dengan Ctrl D ataupun duplikat. Nah, ini kita kasih nama dashboard. Agar nggak sama dengan yang di atas. Dashboard. Oke. Untuk isinya kita hapus semua dan sisakan satu rectangle yang menutupi frame. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada tombol kembali dan tombol keluar. Tombol kembali itu akan ketika user masuk ke sini, sudah login, dan menekan tombol kembali, maka akan kembali ke tombol login, dan email dan passwordnya itu jika sudah terisi, maka masih muncul. Tapi jika user menekan tombol keluar, maka dia akan keluar dan harus mengisi email dan password kembali. Jadi di sini tombol back, saya menggunakan pen tool. Seperti ini. Lebih seperti itu. Selanjutnya ini menggunakan text tool. Untuk tombol ini juga saya menggunakan pen tool. Lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini saya duplikat, karena ini menggunakan text tool juga. Bagian selamat datang juga menggunakan text tool. Nah, untuk emoticon wave, emoticon tangan ini, saya mengambil dari flat icon. Jadi ini saya unduh dari flat icon. Nah, selanjutnya ada kedua list atau card ya, dua kartu. Yang pertama itu lihat barang yang akan memunculkan daftar barang, dan riwayat peminjaman akan memunculkan history. Jadi di sini untuk cardnya saya juga menggunakan rectangle tool. Kita buat terlebih dahulu cardnya seperti ini. Jangan lupa besarkan terlebih dahulu agar muncul bulatannya seperti ini. Oke. Kita duplikat. Oke, lebih seperti itu. Selanjutnya untuk kartu bagian dalam juga saya menggunakan rectangle tool. Kita buat besar. Nah, ini menjadi itu ya.
jadi lingkaran yang seperti ini juga jadi lingkaran. Lebih seperti ini. Untuk warnanya kita ubah menjadi warna merah muda seperti ini. Kita duplikat ini, kita ubah jadi warna oranye. Ini terang-terang, hapus. Ini kita duplikat lagi seperti ini. Selanjutnya untuk logo barang dan juga logo jam. Untuk logo barang saya menggunakan rectangle. Jadi yang pertama itu kita buat bagian luarnya, bagian besar, bagian atas dulu ya. Bagian atas. Bagian ini warnanya tidak saya kasih, tapi saya memakai stroke seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Bagian bawahnya juga saya. Oke. Ini kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk dalamnya juga saya kasih seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari logo barang. Selanjutnya untuk logo jam, saya menggunakan ellipse tool dengan menekan tombol shift agar bulat sempurna. Seperti ini. Untuk jarum jamnya saya menggunakan pen tool. Seperti itu. Lalu untuk ininya kita duplikat saja. Kita tidak rapi. Pada bagian tanda panah kanan ini, saya menggunakan pen tool. Ini tujuannya jika diklik akan masuk ke page selanjutnya. Nah, seperti ini. Untuk bagian bawah kita duplikat. Seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari page kedua. Lanjut di page ketiga, item list page, biar cepat ya. Ini kita duplikat lagi. Ini saya hapus sampai sini. Oke. Nah, di sini tombol back. Tombol back saya copy. Dan saya duplikat dari yang sebelumnya. Ini biar mudah
kita grup dulu dengan Ctrl G. Kita duplikat seperti ini. Duplikat judulnya. Nah, pada bagian search cari barang ini saya menggunakan rectangle tool. Kita membuat besar dulu. Ini kita kecilkan. Seperti ini. Lalu posisinya kita nolkan, stroke-nya kita bikin 2. Ya, seperti ini. Untuk logo search-nya, yang pertama saya menggunakan ellipse tool sambil tekan shift seperti tadi. Oke. Ini. Filenya kita hilangkan. Tekan stroke-nya. Lalu untuk tangkainya saya menggunakan line tool. Bisa juga pen tool. Tapi berhubung sudah itu nggak masalah ya. Warna hitam seperti sama. Oke, seperti ini. Terus saya grup supaya lebih mudah, tidak hancur. Lalu untuk ada 3 card di sini, saya bisa mengambil di sini dengan duplikat. Tinggal kita besarin saja ke bawah. Nih, seperti ini. Kita duplikat lagi. Duplikat lagi. Nah, terlalu besar ya. Oke, cukup segini aja. Oke. Seperti ini. Kita duplikat terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Lalu untuk tanda ini, saya menduplikat dari tombol ini. Kita duplikat saja. Karena kurang lebih ya. Seperti ini. Nah, untuk button ini, saya menggunakan rectangle tool. Ini seperti ini. Nah, pertama kita buat besar dulu. Seperti ini ya. Nih. Untuk warnanya itu sesuaikan. Jika barang tersedia dan lebih dari 3, maka dia akan tersedia.
Jadi dia akan buttonnya akan memuncul warna hijau. Seperti ini. Dekat. Nih, jika dia kurang dari 3 ataupun 3 stoknya, maka dia akan warna oranye kekuningan. Jadi akan menampilkan stoknya itu terbatas. Seperti ini. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi jika barang habis, maka dia tombolnya akan berwarna merah dan akan menampilkan bahwa stoknya habis, barang tidak tersedia. Seperti itu. Oke, itu adalah part 3, yaitu list. Selanjutnya page keempat, ini adalah salah satu yang gampang. Kita duplikat seperti tadi, isinya kita push. Jangan sampai rectangle. Untuk yang ini kita duplikat, ini seperti ini. Nah, di foto ini saya mengambil dari file dengan drag and drop. Di kita duplikat saja. Ini adalah file, ada gambar yang diambil. Untuk bagian ini field sama ini itu sebenarnya sama dengan yang ini. Jadi kita ambil aja semuanya. Sebenarnya itu sama aja dengan yang login page. Gitu ya. Menggunakan rectangle tool. Tunggu sebentar.
Oke, lanjut masuk ke patch terakhir. Itu logiknya kurang lebih sama seperti di patch ketiga, item list patch. Ini kita duplikat terlebih dahulu. Kurang lebih sama seperti patch ketiga. History. Seperti ini ya. Ini tinggal kita duplikat lagi. Yang ini cardnya itu saya ambil dari card sebelumnya, jadi tidak sulit lagi, tampilannya itu tidak berbeda. Nah, yang terakhir itu ada di 3 button ini. 3 button ini sebenarnya sama saja seperti ini, hanya berbeda di pewarnaannya. Biru itu jika barang yang dipinjam itu sudah dikembalikan kepada admin. Hijau jika sudah disetujui oleh admin, maka pengguna bisa membawa barang tersebut, bisa meminjam. Lalu kalau merah itu, maka barang tidak bisa dipinjam ataupun ditolak oleh admin. Untuk logonya sendiri, di sini saya menggunakan rectangle tool dan juga pen tool untuk bagian panahnya. Lalu di sini saya menggunakan ellipse tool dan juga pen tool untuk tanda checklistnya. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan ellipse tool dan juga di sini line tool. Oke, seperti itu ya. Jadi tinggal kita copy saja biar lebih mudah. Seperti ini. Lebih seperti ini.
Nah, jadi sudah selesai proses mendesain ulang dari kelima page. Ini adalah page login, page dashboard mahasiswa, page daftar barang, page ajukan peminjaman, dan page history, riwayat peminjaman. Oke, jadi ini akan saya coba jalankan. Yang di sini sudah saya atur di prototipenya. Nah, jadi ini tampilan aplikasinya. Jadi jika pengguna sudah mengetikkan ini, sudah memiliki akun dari registrasi, maka selanjutnya pengguna memasukkan emailnya dan memasukkan password. Setelah itu pengguna klik login, maka akan masuk ke tampilan dashboard mahasiswa. Jika pengguna ingin meminjam barang, maka klik lihat barang. Maka akan tampil barang-barang yang bisa dipinjam. Di sini ada fitur cari barang. Cari barang ini, jika kita tekan L, berarti akan muncul benda yang awalan hurufnya L, seperti itu. Jadi di sini kita coba di laptop, kita ajukan peminjaman. Nih, selanjutnya jika pengguna mengetikkan jumlah dan juga keperluannya, lalu kirim pengajuannya ke admin, maka akan kembali ke sini. Dan nanti akan muncul notifikasi jika di dalam aplikasi bahwa peminjaman berhasil. Nih, seperti itu. Lalu selanjutnya, jika sudah disetujui oleh admin, maka akan muncul di riwayat peminjaman seperti ini. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian demonstrasi pembuatan desain aplikasi mobile programming di mata kuliah grafik komputer dengan dosen Bapak Hasbi, Mr. Hasbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.